Halo guys, balik lagi sama Tripassion. Kali ini kita akan membahas bukan soal materi ataupun konspirasi seperti biasanya. Kali ini kita akan nyantuy-nyantuy ngebahas soal film. Kalian pasti suka nonton film kan? Pernah nonton film Vacancy? Ini film rilis tahun 2007. Itu udah lama banget ya bro. Tapi tenang, Vacancy juga merilis film yang kedua pada tahun 2008. Yang gak beda jauh sih sama tanggal perilisan Vacancy yang pertama. Di video ini, kita bakal nyeritain sinopsis atau alur cerita film Vacancy, khususnya yang pertama. Namun, jika kalian ingin kami menceritakan film Vacancy yang kedua, kalian bisa komen tuh di bawah. Ya udah, tanpa basa-basi, mari kita langsung aja deh ke alur ceritanya. Film ini akan diawali dengan sepasang suami istri yang sedang menuju ke pengadilan untuk bercerai. Nama suaminya David dan namanya istrinya Amy. Karena di jalan tol ada kecelakaan dan macet banget, si David mengambil jalan pintas melewati pegunungan. Di tengah perjalanan, mobil David pun mulai mengalami gangguan dan mereka berhenti di pom bensin. Rupanya pom bensinnya tutup. Tiba-tiba, ada orang yang nyamperin mereka. Kita panggil aja dia si mekanik. Dia ngebantu ngebetulin mobilnya si David dan mengasih tahu arah ke jalan tol. David dan Amy pun pergi. Baru saja berjalan beberapa mil, mobil David beneran mogok. Amy dan David pun memutuskan untuk kembali ke si mekanik tadi dan meninggalkan mobil mereka yang mogok. Pas sampai di tempat tadi, mereka nggak menemukan si mekanik dan mereka mampir ke sebuah motel untuk menanyakan keberadaan si mekanik. Sesampainya mereka di motel, terdengar suara teriakan cewek. Mereka kaget dong. Terus, kata si Amy, kita pulang aja skuy. Tetapi si David nekat mencet belnya. Datang deh si pemilik motel. Kita sebut aja dia si motel. Si motel itu bilang ke mereka kalau barusan itu suara habis dia nonton film. Kok suaranya orang teriak gitu loh? Kan aneh. Lanjut. Dan David menukar koin untuk menggunakan telepon yang ada di luar untuk menghubungi bengkel terdekat. Tapi, kata si motel, bengkel terdekat juga tidak buka di larut malam, dan si mekanik akan kembali pada jam 8 pagi. Si motel ini menawarkan ke mereka sebuah kamar untuk mereka menginap semalaman. Ya udah deh, gak ada pilihan selain menunggu pagi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menginap semalaman di motel tersebut. Saat masuk ke kamar, awalnya sih biasa aja ya kan? Seperti kamar penginapan lainnya. Belum aja beberapa jam, pintu mereka udah digedor-gedor. Belum lagi ada telepon masuk tapi nggak ada suaranya. Ya kalau gua sih udah capcus aja pergi dari tempat itu. Soalnya dari awal udah diteror. Si David pun was-was. Akhirnya David pergi ke si motel untuk melaporkan hal tersebut. Pas si David nyamperin si motel, David bilang kalau kamar yang ada di samping itu ngeganggu dia mulu. Si motel jawab, kalau di sini cuma ada kalian aja bro. Kamar sebelah nggak ada orangnya. Dan si David pun balik ke kamar. Pas nyampe kamar, Amy pun udah mulai curiga tuh dan mengajak David kembali ke mobil mereka. Si David malah nyolot nggak mau pulang karena kecapean. Emang serasi bener nih pasangan. David yang sedang ingin menonton film gak sengaja nemu kaset yang udah disediakan di kamar mereka. David yang penasaran akhirnya memutar kaset tersebut. Dan yang benar saja, kaset tersebut memutarkan adegan pembunuhan yang dilakukan di kamar mereka sendiri. David yang kaget mengecek seluruh sudut ruangan dan menemukan sebuah kamera yang telah terpasang secara tersembunyi. David dan Amy pun sadar bahwa mereka telah dijebak oleh si motel tersebut. Lalu dengan sekejap, kamar mereka mati lampu dan pintunya juga digedor-gedor. David dan Amy yang telah mengetahui rencana si motel dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tetapi sebelum itu mereka membuat rencana untuk mengelabui si motel. Rencana pun dimulai. Saat mereka keluar dari kamar dan pergi diam-diam, tiba-tiba ada dua pria bertopeng mengejar mereka. Dan akhirnya mereka balik lagi ke kamar dan membuat rencana lagi. Kali ini rencananya David akan pergi ke telepon umum yang ada di depan untuk menelepon 911 atau 911. David pun pergi dan berhasil sampai di telepon umum. Rupanya, telepon umum yang dipakai si David telah disabotase dan artinya si David malah menghubungi si motel. Tiba-tiba, datang sebuah mobil ingin menabrak si David.
Namun dengan ketangkasannya, David pun bisa menghindar dan lari sekencang-kencangnya menuju kamar mereka. Jadi, intinya mereka nggak bisa kemana-mana ya bro. Meskipun mereka berusaha lari dari tempat itu, toh mereka akan dikejar oleh mobil. Di situ David menganalisa rekaman mereka dan mencari kejanggalan dalam rekaman tersebut. Dengan kecerdasan yang David miliki, David akhirnya menemukan tempat rahasia di kamar mandi yang mengarah ke ruang bawah tanah. Lalu Amy dan David melihat orang yang baru saja datang ke motel tersebut. Sontak David dan Amy memperingatinya untuk pergi dan menghubungi polisi. Namun sayang, orang tersebut datang bukan untuk menolongnya, tetapi membeli kaset pembunuhan tersebut. David dan Amy yang kaget akhirnya segera kabur melalui ruang bawah tanah. Setelah mereka melewati ruang bawah tanah dengan rintangan yang menjijikan, akhirnya mereka sampai ke ruang pemantauan yang terhubung melalui jalur bawah tanah. Di ruang pemantauan tersebut sepi, tidak ada orang ya bro. Mungkin si motel sama pria bertopeng tadi lagi cariin mereka. Akhirnya mereka pun menemukan telepon dan tanpa pikir panjang langsung menelepon polisi. Belum saja ngasih tahu di mana lokasi mereka berada, udah disambut aja sama si motel dan pria bertopeng. Ya udah deh, mereka langsung capcus kabur melalui ruang bawah tanah. Si motel yang mendengar suara telepon aktif tersebut akhirnya mengetahui bahwa si David dan Amy baru saja dari sini, dan si motel menyuruh pria bertopeng tersebut untuk mengejar mereka. Dalam pelariannya di bawah tanah, David dan Amy mengambil jalan lain dan sampai di ruangan lain. Di situ, David dan Amy saling bermaaf-maafan dan sudah dipastikan mereka bakal batal cerai ya. Lanjut, mereka mengecek jendela dan melihat mobil polisi yang datang. Ya, ternyata lokasi mereka telah dilacak melalui telepon yang dipakai Amy di ruang pemantauan tadi. Tapi sayangnya, polisi itu malah datang sendirian. Wah, bukannya datang barengan, padahal udah dijelaskan di telepon bahwa mereka ingin dibunuh. Polisi yang gagah berani ini menghampiri si motel. Si motel bilang kalau tidak terjadi apa-apa di motel tersebut. Polisi yang tidak percaya kepada si motel akhirnya ingin melakukan interogasi di kamar tersebut. Si motel menyuruh si polisi untuk menunggu dengan alasan mencari kunci kamar tersebut. Lalu si motel pergi. Karena polisi tersebut penasaran, akhirnya mencoba membuka kamar tersebut dan ternyata memang tidak terkunci. Saat polisi tersebut melakukan pengecekan, polisi itu sadar bahwa memang terjadi pembunuhan di tempat tersebut. Polisi tersebut berjalan keluar menuju mobil dengan gerak-gerik yang ketakutan. Amy dan David yang melihat kesempatan tersebut langsung pergi menuju polisi itu. Saat mereka bertiga ingin pergi, ternyata mobilnya nggak menyala. Saat polisi mencoba untuk mengeceknya, ternyata benar kalau mobil tersebut telah dirusak. Dengan sekejap, salah satu seorang psikopat menusuk polisi tersebut dari belakang hingga tewas. David dan Amy yang syok melihat kejadian itu. Akhirnya mereka berlari dan masuk lagi ke ruangan kamar lainnya. Para psikopat mencoba untuk masuk ke ruangan tersebut, tetapi keberuntungan masih ada di pihak David dan Amy. David dan Amy menemukan ruang rahasia di atap ruangan tersebut. David akhirnya menyuruh Amy untuk diam dan bersembunyi di atap tersebut. Nah, di sini David akan berkorban menyelamatkan Amy, karena David akan pergi mengambil senjata di kantornya si motel. Memang suami sejati ya bro. Saat David ingin keluar dengan sekejap, pria bertopeng tersebut masuk dan menusuk David. Datanglah si motel sambil merekam David yang sedang sekarat. Amy yang melihat kejadian tersebut hanya bisa menangis dan akhirnya tertidur. Hari esok pun tiba. Amy terbangun dan berusaha kabur menggunakan mobil si pria bertopeng tersebut. Namun Amy malah dikejar oleh salah satu pria bertopeng. Amy yang telah masuk ke dalam mobil dan berusaha untuk pergi. Ternyata si psikopat tersebut bergelantungan di atap mobil untuk menangkap si Amy. Amy yang sulit mengendalikan mobil akhirnya malah menabrak ruangan yang dimana ruangan tersebut terdapat salah satu pria bertopeng lagi. Lantas, mobil tersebut menabrak ruangan tersebut dan akhirnya kedua pria bertopeng tersebut tewas seketika. Ternyata salah satu pria bertopeng itu adalah si mekanik. Ada yang sama kayak gua yang bakal ngira kalau si mekanik ini bakal jadi pahlawan. Rupanya malah jadi villain. Amy yang tahu kalau si motel masih hidup bergegas untuk segera menelepon polisi. Namun, telepon yang ada di ruang pengintaian telah dirusak oleh si motel. Amy akhirnya memutuskan untuk buy one melawan si motel. Singkat cerita, si Amy segera mengambil pistol yang jatuh dan menembakkannya ke si motel. Si motel pun tewas dengan peluru di tubuhnya. Dan pertandingan pun selesai, dimenangkan oleh Amy. Wah, jago juga ya Slur, bisa menang lawan 3 orang. Amy akhirnya menghampiri David dan ternyata David masih hidup. Dan film pun tamat.
Jadi, itu alur cerita film Vacancy. Dengan cerita yang seru dan menegangkan, film ini sangat cocok untuk kalian nikmati.